Video kali ini saya ingin membahas tentang pihak ketiga yang sedang gencar menagih nasabah pinjol yang menunggak. Karena seperti yang Anda tahu, ini sudah memasuki akhir tahun, yang artinya perusahaan pinjol sedang gencar-gencarnya menutup target perusahaan tersebut. Ya, karena ownernya ini mau jalan-jalan ke Amerika biasanya. Ya, tanggal 25 Natal liburan ke Amerika. Maka dari itu para DC ini ditekan setekan-tekannya. Waduh, bahasa apa itu ya? Ditekan setekan-tekannya gitu ya untuk menagih Anda. Ya, sehingga tercipta beberapa teknik-teknik penagihan yang kurang ajar dan kurang wajar gitu ya. Kurang ajar dan kurang wajar. Oke. Nah, di sini saya sudah ada di grup Facebook Raja Kalbai. Nah, saya melihat postingan seperti ini dari anggota anonim ya, dia bilang dari jam 5:30 sampai jam 8 malam nungguin, akhirnya ketemu juga sama FC, pihak ketiganya Kredivo, nyaris ribut tapi dibelain adik dan akhirnya dibayarin adik saya, kampret gitu ya. Nah, ini dia ya, ini PT Mora Anugrah, itulah, dan ini DC lapangannya gitu ya. Saya tidak bisa membuka foto tersebut. Oke, yang intinya ada nasabah pinjol yang didatangi oleh pihak ketiganya dari Kredivo gitu ya. Nah, di akhir tahun ini Anda jangan sepenuhnya percaya atas postingan yang ada di grup-grup pinjol. Ya, nah misalkan Mas ini ya, Mas anggota anonim ini memang benar-benar didatangi gitu. Bang, saya beneran didatangi kok. Saya bukan menyamar sebagai DC dan apa, oke, boleh, benar ya, saya pun percaya kepada Anda. Tapi untuk semuanya, bahkan untuk Andanya ya, saya yang memiliki atau owner dari grup Facebook Raja Kalbai Official ini, itu menghimbau kepada Anda jangan mudah percaya atas postingan-postingan di grup-grup pinjol akhir tahun. Ya, termasuk Anda juga nih, termasuk Mas ini juga yang sudah ngeposting ya. Walaupun Mas ini sudah didatangi pihak ketiganya Kredivo, Masnya jangan pernah percaya pada postingan-postingan lain. Nah, sekarang mari kita lihat komentar-komentarnya terlebih dahulu. Akhir tahun banyak FC nyamar, wak pusing ya, target tahunan nggak kecapai. Nah, ini bagus. Nah, ini anggota grup Facebook Raja Kalbai ini sudah pintar-pintar gitu ya. Dia tidak mudah percaya. Oke. Nah, ada satu hal yang tidak Anda sadari dari penagihan pihak ketiga ini. Saya ingin mengilustrasikannya. Nah, ini adalah Kredivo. Oke, lalu ada lagi yang namanya pihak ketiga. Ya, di sini pihak ketiga. Ya, saya ganti dulu. Pihak ketiga. Nah, sekarang begini logikanya. Apakah Kredivo ini tidak bisa menagih nasabah tersebut? Nah, ini nasabahnya nih ya. Ini nasabah ya. Apakah Kredivo tidak bisa menagih nasabah? Pastinya bisa. Ya, apakah Kredivo tidak bisa meng-hire DC lapangan? Pastinya bisa ya. Kredivo ini menagih nasabahnya menggunakan DC lapangan asli dari Kredivonya. Oke. Namun dalam kasus ini ada penagihan dari pihak ketiga, dari PT Mora Anugrah bla bla bla. Kenapa Kredivo yang notabene bisa meng-hire DC lapangan malah menyuruh pihak ketiga tersebut untuk menagih nasabahnya? Apa jawaban Anda? Apakah pihak ketiga ini bekerja sama dengan Kredivo? Ya pasti, itu pasti ya, pihak ketiga itu bekerja sama dengan Kredivo, gitu ya, pasti itu. Nah, tapi kenapa sih harus sampai pihak ketiga? Apakah Kredivo nggak mampu untuk menagih sendiri gitu kan? Nah, jawabannya adalah pihak Kredivo sebenarnya sudah melunasi hutang Anda ya. Maka dari itulah pihak ketiga yang menghubungi nasabah ini gitu ya. Ah bang, nggak percaya bang, saya bang, seperti itu bang. Betul ya, sukar dipercaya, tapi ketika Anda sudah gagal bayar di Kredivo, aku laku sudah 1 tahun ya, lalu Anda cek slik OJK, Anda akan terkaget-kaget bahwa hutang Anda sudah auto lunas. Ya, kenapa Kredivo pinjol yang besar ini yang mampu untuk meng-hire DC lapangan, yang mampu untuk menggaji DC lapangan dengan gaji UMR bahkan lebih, harus repot-repot memberikan datanya kepada pihak ketiga? Ya tidak ada lagi jawabannya, karena sudah dilunasi sebenarnya. Ya,
hutang Anda itu. Nah, itu sukar dipercaya, sulit untuk dipahami, tapi ketika Anda sudah membuktikannya, Anda akan senyum lebar, ya, akan full senyum. Nah, di sini sudah ada Slick OJK saya sendiri, Slick OJK sang legenda Raja Galbay, oke. Di sini PT Financial Finance Indonesia atau Kredivo gitu ya, cabangnya Bandung gitu. Padahal saya waktu itu mengajukan di Kredivo itu waktu di Jakarta. Nah, di sini saya sudah keterlambatan 1 tahun 351 hari. Ini ya, pada April 2022 hutang saya genap sudah 1 tahun. Lalu Mei ini tidak dilanjutkan. Harusnya di Mei ini tulisan di sininya 5 adalah call 5 artinya ya ini tuh call 5 gitu. Dan 300 sekian hari ya, lebih dari setahun, bisa jadi 381 hari gitu ya, karena dari April ke Mei itu kan 1 bulan gitu ya. Nah, harusnya seperti itu. 5 381. Tapi di sini call 1 dan 0. Nah, kualitasnya lancar. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Di sini kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Oke, nah, itu kasusnya sama seperti ini ya. Seperti ini nih, sudah dialihkan ke pihak non pelapor ini ya, PT Mora Anugrah. Ya, itu bisa seperti itu. Saya percaya karena saya sudah mengalaminya. Gitu loh, hutang 4 juta padahal lebih. Padahal ini utang saya itu antara 8 juta sampai 10 jutaan ya, tapi di sini 4 juta. Oke. Hutang 4 juta, Galbay sudah call 5, tiba-tiba di Mei 2022 saya menjadi call 1 dan di sininya lancar statusnya, kualitasnya. Dan kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Yang artinya ini sudah auto lunas, otomatis lunas sendiri. Itulah gambaran dari ilustrasi seperti ini ya. Kredivo yang menagih nasabahnya, kenapa pihak ketiga yang menagih, bukan langsung dari Kredivonya, karena sudah diautolunaskan. Sekali lagi, sukar dipercaya, hanya bisa dibuktikan oleh Anda sendiri. Ya, kalau saya sudah membuktikannya di sini. Ya, oke. Nah, sekedar saran untuk Anda. Jika Anda ini didatangi oleh pihak ketiga dari pinjol manapun, itu artinya bisa saja sudah auto lunas juga. Yang pertama. Yang kedua, tidak perlu mikirin apakah benar saya ini bisa auto lunas. Nah, dalam fase Galbay Anda itu, Anda jangan buru-buru mikirin untuk sudah di auto lunaskan oleh pinjol yang Anda galbaikan itu. Anda bilang ke DC pihak ketiga ini, Mas, saya ini kalau sudah didatangi pihak ketiga berarti sebenarnya sudah lunas ya. Gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Ya, DC ini akan bilang auto lunas gimana Bu? Ini buktinya saya tagih. Mereka tidak akan ngaku atau memang DC ini tidak mengerti, gitu ya. Awas loh ya, DC itu pun bisa tidak mengerti tentang perauto lunasan karena hanya sedikit orang yang meriset hal tersebut. Ya, salah satunya adalah saya dan mungkin hanya saya satu-satunya yang meriset tentang pinjol itu auto lunas karena saya memang beneran Galbay dan mengecek Slick OJK saya. Oke ya. Jadi jika Anda akhir tahun ini didatangi oleh pihak ketiga, yang pertama tidak perlu bilang auto lunas ya. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi pemberani saja. Ya, atau menjadi pemberani itu bukan hanya berani menemui DC gitu ya, tapi tidak menemui DC pun sebenarnya pemberani karena Anda sudah Galbay ya, itu poinnya. Kalau saya lebih memilih tidak menemui DC lapangan tersebut ya. Kenapa? Ya karena tidak ada agunannya. Saya tahu perusahaan-perusahaan pinjol itu mengirimkan DC lapangan ke rumah saya hanya untuk menakut-nakuti saya saja. Kalau kita sadari, mereka itu tidak punya kekuatan sama sekali. Kita tidak menjaminkan sesuatu. Kita tidak memberikan BPKB kita seperti di leasing. Kita tidak memberikan surat tanah kita seperti di bank. Ya, kita hanya bermodalkan KTP saja. Namun DC ini datang. Mau apa? Gitu loh ya. Alasannya apa? DC pinjol datang ke rumah, sedangkan pinjolnya ini tidak ada agunannya. Ya, kalau bukan hanya untuk menakut-nakuti, ya, membuang-buang waktu Anda. Saya tidak senang, kalau saya pribadi nggak suka hal-hal yang membuang-buang waktu seperti itu. Ya, hal-hal yang percuma dilakukan gitu kan. Kita menemui DC lapangan seperti ini, hasilnya nihil gitu kan, karena tidak ada gunanya, ngapain ditemui. Oke, itu yang harus diingat. Yang kedua adalah Anda wajib meminta ID card dari DC lapangan pihak ketiga tersebut.
gitu ya. Kalau lengkap ya sudah terima baik-baik saja lalu usir secara baik-baik juga ya. Nah, bagi Anda nih yang ketakutan nih ya dan orang yang nggak enakan ya, Anda itu misalkan orangnya tuh nggak enakannya tinggi gitu ya. Anda bisa ngasih uang bensin 15.000 ke DC lapangan tersebut ya. Mas ini mas kalau saya emang nggak ada uang gitu ya. Mas tahu sendiri saya nganggur, ini ada 15.000 buat bensinnya, Mas tolong diterima aja gitu. Kalau untuk tagihannya sih saya nggak ada. Mungkin Mas nanti akan menemukan tagihan di nasabah yang lain gitu. Nah itu solusi untuk orang yang nggak enakannya tinggi ya. Kalau orang yang selengean seperti saya tidak perlu ditemui. Ngapain ya? Oke. Nah, semoga kita selalu waspada akan hal pihak ketiga ini dan juga jika kita sudah ditemui pihak ketiga maka itu adalah kabar baik ya. Kabar baik yang mana pinjol kita kemungkinan sudah auto lunas. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.